Novel audio Pagoda Pancer yang ke-107. Hah! Mata Xiao Nunu berbinar, dan ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Lebih dari selusin sinar cahaya ungu diserap ke dalam badan Sky Boreal Sword tanpa penolakan apapun. Apa yang terjadi? Sebelum Xiao Nunu mengetahui apa yang sedang terjadi, beberapa serigala Ganias bergegas ke arahnya. Hoa! Xiao Nunu berbalik ke satu sisi dan sambil menghindari serangan serigala Ganias, meninju sisi lawan. Bang! Meleduk dengan kekuatan besar, gelombang tinju bergetar, dan serigala Ganias itu mengeluarkan jeritan nyaring, dan kemudian pecah menjadi dua bagian di udara. Segera setelah itu, Xiao Nunu mengelak dan menendang dua kali di udara, dan dua serigala Ganias ditendang dari jarak puluhan meter. Serigala Ganias itu ditendang dengan keras dan membentur dinding batu dengan keras, dan segera mati setelahnya. Setelah badan emas Taiko ditingkatkan ke tahap selanjutnya, kekuatan fisik Xiao Nunu menjadi lebih Ganias, dan kekuatan tangan dan kakinya tidak lebih lemah dari senjata suci yang kuat. Tidak peduli seberapa besar serigala Ganias ini, mereka tidak dapat menahan serangan Xiao Nunu. Setelah mengurus beberapa serigala Ganias, Xiao Nunu membuat pemikiran di benaknya dan menggambar busur dengan pedang pemakaman langit, lalu mengembalikannya ke tangannya. Kemudian, pedang panjang itu bergetar, gelombang udara menyebar, dan Xiao Nunu memegang pedang itu dan berjalan di antara para serigala. Kiang, kiang, kiang. Dalam sekejap, cahaya pedang saling bersilangan, dengan ujung tajam yang menyilaukan. Satu demi satu, cahaya pedang menembus aliran udara dan menghantam para serigala. Dare binatang beterbangan, dan teriakan berulang kali. Meskipun ada banyak serigala, mereka tidak dapat melawan di depan Xiao Nunu. Dalam waktu kurang dari 20 detik, semua serigala di lembah itu dibantai. Kemudian, seberkas cahaya ungu muncul pada semua serigala Ganias yang terbunuh. Sinar cahaya ungu ini seperti filamen serat optik ilusi, berkumpul menuju pedang pemakaman langit dari segala arah. Berdengung, permukaan pedang pemakaman langit segera bersinar dengan cahaya ungu samar. Itu tidak menunjukkan perlawanan dan bahkan dengan sengaja menyerap cahaya ungu itu. Mereka melekat pada pedang pemakaman langit. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Dia mengangkat pedang pemakaman langit, dan yang mengejutkannya, ujung pedang itu tampak lebih tajam. Tapi apakah hal-hal ini? Xiao Nunu memegang pedang di satu tangan dan menyentuh pedang itu dengan ringan dengan tangan lainnya. Energi spiritual yang terkandung dalam sinar cahaya ungu ini cukup stabil, dan sulit diserap oleh badan manusia. Dengan kata lain, cahaya ungu ini akan diserap oleh senjata dan tidak akan diserap oleh badan manusia. Kemudian, Xiao Nunu mengalihkan perhatiannya ke beberapa tanaman di lembah. Tanaman itu juga memiliki sinar ungu yang bergoyang di badannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Nunu mengayunkan pedangnya. Hei! Energi pedang keluar, dan beberapa tanaman segera ditebang. Tanaman yang dipotiong jatuh ke tanah, dan kemudian gumpalan cahaya ungu memancar. Pedang pemakaman langit seperti menyerap energi yang tersebar di tanah, menyerap semua cahaya ungu. Karena pedang pemakaman langit tidak menimbulkan rasa jijai, seharusnya tidak ada masalah besar. Xiao Nunu untuk sementara tidak yakin apa itu sinar ungu, tapi memang benar itu bisa meningkatkan kekuatan langit. Pedang pemakaman. Hanya saja jumlah yang diserap sekarang relatif kecil, dan perubahan pada Sky Boreal Sword tidak terlalu besar. Setelah itu, Xiao Nunu mengayunkan pedangnya terus-menerus. Lebih dari selusin lampu pedang melesat ke segala arah. Energi pedang ada di mana-mana di lembah, dan semua tanaman di sekitarnya hancur. Kemudian, gumpalan cahaya ungu berkumpul, dan pedang pemakaman langit menyerap sebagian energi spiritual eksternal. Jumlahnya masih terlalu sedikit. Xiao Nunu bisa merasakan perubahan pada pedang pemakaman langit, tapi tidak banyak. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Nunu melangkah lebih jauh ke dalam lembah. Semakin jauh ke dalam lembah, semakin luas jadinya. Dan semakin banyak monster yang Anda temui, tanaman akan semakin subur. Melihat orang asing itu masuk, mata monster itu menjadi merah dan ia berlari menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat dan menurunkan pedangnya, dan seekor ular piton berkepala dua setebal tangki air tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Bang! Ular piton berkepala dua itu jatuh dengan keras ke tanah, memutar badannya sementara seberkas cahaya ungu menyerbu ke dalam pedang pemakaman langit. Segera setelah itu, kalajengking raksasa Ganias lainnya menyerang.
Kalajengking raksasa itu sangat berkilau, bahkan cangkangnya pun berwarna ungu. Mata Xiao Nunu berbinar, dan dia punya firasat bahwa energi ungu yang terkandung dalam kalajengking raksasa ini pasti sangat kaya. Teknik pedang pemakaman langit, Nirwana. Ups. Cahaya pedang menyambar, dan energi pedang yang kuat menghantam kalajengking raksasa. Aliran udara tiba-tiba mengalir deras, dan kata pemusnahan berubah di udara. Kalajengking raksasa itu terlempar ke belakang lebih dari 10 meter, tetapi dengan cepat bangkit kembali. Xiao Nunu sedikit terkejut. Pertahanan kalajengking raksasa ini begitu kuat. Masuk akal jika dengan kekuatannya sendiri, dia pada dasarnya bisa membunuhnya secara instan dengan satu pedang, tetapi lawannya sangat tahan. Kemudian Xiao Nunu mengerti, dan melihat cahaya ungu mengalir pada kalajengking raksasa, dan tanda ungu muncul di karapas padatnya. Itulah alasan energi ungu. Xiao Nunu menjadi semakin penasaran, apa sebenarnya lampu ungu itu. Jie. Kemudian, kalajengking raksasa itu melancarkan serangan balik. Alat penyengat di ekornya menukik ke bawah, seperti tombak terbang, dan menyerang tepat di depan mata Xiao Nunu. Xiao Nunu melompat, menghindari serangan kalajengking raksasa, lalu mengayunkan pedangnya 2 kali. Hoa, hoa. Energi pedang mendekat, dan kalajengking raksasa itu mengangkat tang untuk memblokirnya. Bang, bang. Kekuatan spiritual meleduk, energi pedang bergetar, dan kalajengking raksasa sekali lagi memblokir serangan Xiao Nunu dengan pertahanannya yang luar biasa. Namun, di saat berikutnya, Xiao Nunu seperti seberkas cahaya kemasan. Fiuh. Xiao Nunu mendarat dengan kuat di punggung kalajengking raksasa itu, lalu menekan dengan telapak tangan kirinya untuk menjelajahi kalajengking raksasa itu. Kekuatan telapak tangan yang kuat jatuh, dan cahaya kemasan dengan kata swastika tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Nunu. Energi suci Buddha melonjak seperti air pasang, dan terjadilah ledukan yang keras, dan kekuatan yang menakutkan mengguncang lembah. Saat bumi tenggelam ke dalam lubang pembuangan yang sangat besar, pertahanan kalajengking raksasa itu segera ditembus. Tiba-tiba ia berhenti meronta dan tergeletak lemah di tanah. Bahkan duri ekornya yang panjang pun terjatuh lemas. Segera, setelah kalajengking raksasa itu mati, ledukan cahaya ungu yang jauh lebih kaya dari sebelumnya muncul. Bas-bas. Sky Burial Sword mengeluarkan dengungan yang kuat. Cahaya ungu ini seperti Shell Sutra, menempel di sekitar bagian luar Sky Burial Sword, dan kemudian menembus ke dalam badan pedang. Wow, kali ini pedang pemakaman langit menyerap lebih banyak energi ungu daripada sebelumnya. Badan pedang yang sudah megah itu kini menunjukkan keanggunan yang lebih tak tertandingi. Kekuatan pedang pemakaman langit benar-benar menjadi lebih kuat. Xiao Nunu sekarang dengan jelas merasakan perubahan kekuatan pedang pemakaman langit. Bagi Xiao Nunu, ini adalah kejutan. Karena sejak dia mendapatkan Sky Burial Sword, kekuatannya tidak pernah berkembang. Saat tingkat kultivasi Xiao Nunu semakin tinggi, dia juga berharap pedang pemakaman langit bisa menjadi semakin kuat. Setelah terkejut, Xiao Nunu terus mengumpulkan energi ungu ini. Waktu berlalu menit demi detik. Xiao Nunu memanen lebih banyak energi ungu, dan cahaya ungu yang dipancarkan oleh pedang pemakaman langit menjadi semakin terang. 2 jam kemudian, Xiao Nunu berdiri di tempat tinggi di sebuah lembah. Kiang. Pedang pemakaman langit dikelilingi oleh energi ungu, seolah terbungkus dalam lapisan arogansi khusus. Saat Xiao Nunu bersiap untuk terus menuju lebih jauh ke lembah. Bah! Di atas awan, seekor elang seputih salju mengeluarkan suara gemuruh yang menelan gunung dan sungai. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia bergumam, seseorang mendekat. Elang putih melayang di atas lembah, seperti seorang pengamat. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu akan segera terjadi. Hus! Hus! 2 suara cepat angin bertiup terdengar satu demi satu, dan kemudian, 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita, melintas di depan dari Xiao Nunu. 2 sosok salah satunya menghalangi jalan Xiao Nunu, dan yang lainnya menghalangi mundurnya, membentuk serangan menjepit pada Xiao Nunu. Anda tidak bisa salah, tujuannya adalah diri Anda sendiri. Xiao Nunu bertanya dengan suara yang dalam, ada apa? Kalian berdua. Pakaian kedua orang ini sangat indah, dan mereka terlihat seperti bukan orang biasa. Ayo kita dapatkan sesuatu kembali. Pembicaranya adalah pemuda di belakang Xiao Nunu. Xiao Nunu dengan tenang menjawab,
Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apa yang kamu inginkan dariku? Pikiran pertama Xiao Nunu adalah mereka berdua mengenali orang yang salah. Dia 100% yakin bahwa dia belum pernah melihatnya. Tapi kemudian, pemuda itu berkata dengan arogan, yang ingin ku kembalikan adalah pedang pemakaman langit di tanganmu. Hal yang ingin aku dapatkan kembali adalah pedang pemakaman langit di tanganmu. Wow, begitu dia mengatakan ini, arus dingin tiba-tiba mengalir melalui lembah. Hati Xiao Nunu menegang, dan ketika dia mendengar 3 kata, pedang pemakaman langit, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Kali ini, wanita muda di depan Xiao Nunu mensibir. Dia mengulurkan tangannya, dan berkata, bawa kemari. Sudah waktunya pedang pemakaman langit dikembalikan ke pemilik aslinya. Pemilik aslinya. Xiao Nunu sedikit menyipitkan matanya, apa maksudmu? Mungkinkah pedang pemakaman langit itu milik mereka? Xiao Nunu tentu saja tidak akan memberikannya. Dia melirik pedang pemakaman langit di tangannya dan berkata, pedang pemakaman langit milik sekte saya dan telah diwariskan selama beberapa generasi. Kapan Anda menjadi tuannya? Wanita muda itu tampak bangga dan berkata, saya di sana tidak perlu menjelaskan terlalu banyak kepadamu. Kamu hanya perlu tahu bahwa master generasi pertama dari sekte Piao Miao kamu benar-benar tidak kompeten. Dia tidak layak menerima pedang ini. Pedang pemakaman langit seharusnya sudah diambil kembali sejak lama. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi. Mereka berdua sebenarnya tahu kalau mereka berasal dari sekte Piao Miao. Terlihat bahwa kedua orang ini tidak ingin mengambil pedang begitu saja, tetapi bersiap-siap. Pemuda di belakangnya juga menggema. Saat Anda berpartisipasi dalam penilaian di halaman luar, kami telah menerima kabar bahwa pedang pemakaman langit bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh sekte Piao Miao Anda, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Keduanya mungkin benar-benar ada hubungannya dengan hubungan pedang pemakaman langit. Namun, Xiao Nunuke tidak berniat menyilangkan pedangnya. Hanya karena sikap merendahkan mereka berdua, mustahil bagi Xiao Nunu untuk menderita dalam diam. Pedang pemakaman langit diberikan kepadaku oleh master sekteku. Jika kamu menginginkan pedang itu, pergilah ke master sekteku. Sejujurnya, Xiao Nunu ingin mencari tahu alasan di baliknya, tapi sikap keduanya orang benar-benar merasa tidak perlu. Mata pemuda itu dingin, saya tahu penampilan Anda di halaman luar sangat menarik perhatian, namun ini tidak bisa menjadi modal untuk Anda tolak, karena sejak awal kami tidak mencari Anda untuk berdiskusi. Tidak peduli dengan peraturan Akademi Suci Abadi Fana. Kamu akan datang pada hari pertama, kami telah mengunjungimu. Sua. Setelah kata-kata itu jatuh, Han Feng yang bersarung tiba-tiba muncul di tangan pemuda itu, dia mengangkat tangannya dan mengarahkan pedang ke arah Xiao Nunu, dia memutar pergelangan tangannya dan dengan ledukan, gelombang pedang yang kuat meleduk. Pasir dan batu tiba-tiba berterbangan di belakang Xiao Nunu, bongkahan batu itu retak, dan rasa penindasan yang tak terlihat melonjak. Wanita muda di depan Xiao Nunu juga memanggil pedang merah panjang, yang ringan dan kuat. Sekali lagi, serahkan pedang pemakaman langit, jika tidak. Kalau tidak, apa? Wajah Xiao Nunu tidak menunjukkan rasa takut, dan jubahnya berkibar tertiup angin. Saat Xiao Nunu selesai berbicara, Kiang, nyanyian pedang yang keras datang dari belakang, dan pedang panjang di tangan pemuda itu bergetar, dan sarungnya segera terbang keluar. Aduh! Sarungnya terbang seperti anak panah dari tali, menyerang Xiao Nunu dengan cepat. Xiao Nunu melambaikan tangan kirinya dan memukul sarungnya dengan punggung tangannya. Bang! Cahaya keemasan memercik, dan sarungnya terlempar puluhan meter jauhnya. Detik berikutnya, pemuda itu mengayunkan pedangnya untuk menyerang. Lampu pedang itu seperti busur dan bayangan, yang sangat menyilaukan. Kembali ke langit dan bayangan mengambang. Energi pedang menipu badan, dan niat membunuh terungkap. Mata Xiao Nunu memantulkan cahaya pedang lawan, dan kemudian dia mengangkat tinggi pedang pemakaman langit. Teknik pedang pemakaman langit, pembantaian dalam jarak 100 mil. Kiang. Dengan satu tebasan pedang, tanah di depan tiba-tiba runtuh. Baris demi baris lampu pedang menembus tanah dan menyebar ke arah pemuda itu. Bang bang bang. Pedang itu berbenturan dengan keras, dan cahaya kacau menyebar kemana-mana. Di saat yang sama, wanita muda sombong itu juga menyerang. Kami telah memberimu kesempatan untuk hidup, tapi kamu tidak menghargainya. Oh, wanita muda itu bergerak sangat cepat. Dia hanya mengambil satu langkah ke arahnya,
tapi dia meraih ke belakang Xiao Nunu dalam sekejap. Pedang merah terang menusuk punggung Xiao Nunu. Xiao Nunu sudah berjaga-jaga, jadi dia berbalik dan menyerang dengan pedangnya. Bang! Saat kedua pedang itu bertabrakan, ruangan itu bergetar hebat. Wanita muda itu tiba-tiba merasakan lengannya mati rasa, dan pedang di telapak tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak membelokkannya sedikit pun. Wanita itu diam-diam terkejut di dalam hatinya, sungguh kekuatan yang sangat kuat. Memanfaatkan keterkejutan wanita itu, Xiao Nunu menyerang dengan telapak tangannya. Diberkati oleh kekuatan badan emas kuno, telapak tangan ini sangat mendominasi. Wanita muda itu tidak bisa menghindarinya, jadi dia juga mengangkat telapak tangannya untuk menyambutnya. Benturan kekuatan telapak tangan seperti pelepasan gelombang, dan wanita itu bahkan lebih terkejut lagi. Kekuatan telapak tangan Xiao Nunu seperti banjir bandang, dan sulit untuk menahannya. Wanita muda itu terlempar ke belakang 7 atau 8 meter, dan di saat yang sama, sepotiong baju besi seperti kaca dengan cepat muncul di badannya. Armor tersebut melepaskan kekuatan pertahanan yang kuat dan menetralkan kekuatan telapak tangan Xiao Nunu. Namun meski begitu, wanita muda itu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bukankah pihak lain hanya memiliki tingkat budidaya alam Grandmaster tingkat kedua? Mengapa kekuatan serangannya begitu mengerikan? Wanita muda itu telah mencapai alam Grandmaster tingkat kelima. Masuk akal bahwa meskipun dia tidak dapat menghancurkan Xiao Nunu, dia tidak akan ditolak oleh pihak lain. Tapi begitu mereka bertarung, aku merasakan betapa ganiasnya kekuatan Xiao Nunu. Hati-hati, kekuatan fisiknya sangat kuat. Wanita muda itu segera mengingatkan. Pada saat ini, pemuda itu telah menembus penghalang energi pedang di permukaan dan tiba di depan Xiao Nunu. Kiang, pemuda itu mengayunkan pedangnya ke tenggorokan Xiao Nunu. Seberapa kuatnya, energi pedang, yang luar biasa itu, membentuk lengkungan megah di udara. Pria itu berbicara dengan sinis, sama sekali tidak menganggap serius Xiao Nunu. Tidak peduli seberapa kuat badan lawannya, bagaimana bisa lebih kuat dari pedangnya. Tapi detik berikutnya, sebuah ledukan besar memekakkan telinga, dan semua energi pedang yang kuat meleduk di depan Xiao Nunu. Saya melihat bahwa Xiao Nunu benar-benar menggunakan telapak tangan kirinya untuk melawan pedang lawan secara langsung. Dalam keadaan normal, telapak tangannya akan terpotiong, tapi telapak tangan Xiao Nunu seperti baja yang tidak bisa dihancurkan. Ujung pedang pemuda itu tidak bisa bergerak bahkan setengah inci ke depan. Bagaimana bisa? Kawan, aku terkejut. Xiao Nunu tampak acuh tak acuh dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, apakah ini cukup kuat? Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedang pemakaman langit lagi, dan kekuatan pedang penghancur hitam menutupi bagian atas dan bawah pedang seperti kilat. Di saat yang sama, seberkas cahaya ungu menyatu dengan kekuatan pedang penghancur, dan kekuatan pedang pemakaman langit tiba-tiba melampaui batasnya. Pedang terangkat, pedang jatuh, dan pedang pemakaman langit menghantam seperti kapak perang. Pupil pemuda itu sedikit mengembun, dia dengan cepat menarik pedangnya dan mundur. Di saat yang sama, sepotiong baju besi perak muncul di badannya. Armor perak bersinar cemerlang, kekuatan pertahanannya meleduk, dan perisai melingkar segera muncul. Tapi di saat berikutnya, Xiao Nunu menghancurkan perisai perak dengan pedang, dan gelombang pedang yang mendominasi menyebar ke kedua sisi. Tanah di antara keduanya langsung hancur, dan pemuda itu mundur lebih jauh dari wanita itu. Sial itu! Pemuda itu mengutuk dalam hatinya, dan segumpal darah tumpah dari sudut mulutnya. Menghadapi dua musuh di alam Grandmaster tingkat kelima, Xiao Nunu tidak ketinggalan sama sekali. Siapa kamu? Xiao Nunu bertanya dengan dingin. Bukan ini yang harus kamu tanyakan. Wanita muda itu selesai menyalakan momentumnya dan melompat, memegang pedangnya di depannya. 9 transformasi Dewa Ilusi. Hoa, hoa, hoa. Tiba-tiba, bayangan muncul, dan beberapa klon hantu tiba-tiba muncul di samping wanita muda itu. 9 transformasi Dewa Hantu. Di alam rahasia Taiksu, Xiao Nunu dihadang oleh dua pria dan wanita misterius. Keduanya tidak melaporkan keluarga mereka, tetapi mereka dengan belak-belakan menyatakan bahwa mereka ingin mengambil kembali pedang pemakaman langit. Dihadapkan pada tuntutan mereka yang tidak masuk akal, Xiao Nunu terlibat dalam pertarungan sengit dengan mereka. Hoa, hoa, hoa. Melihat kekuatan bertarung Xiao Nunu yang luar biasa,
wanita muda itu membuat gerakan aneh lainnya. Saya melihatnya melompat ke langit, dan beberapa sosok muncul dalam sekejap. Hah, jika kamu mengizinkan aku menggunakan trik ini perjalanan yang berharga bagimu, kata wanita muda itu dengan dingin. 9 transformasi Dewa Ilusi, ini adalah eksistensi tertinggi dalam seni bela diri suci. Sejauh ini, dia baru berkultivasi hingga tingkat ke-6. Ia bisa berubah menjadi 6 klon sekaligus untuk menyerang. Namun meski begitu, dia merasa itu sudah cukup untuk menghadapi Xiao Nunu. Setelah itu, wanita muda itu mengayunkan pedangnya untuk menyerang, dan di saat yang sama, ke-6 klon tersebut juga melancarkan jurus pedang yang menakjubkan. Hus-hus. Dalam sekejap, badan utama dan klonnya, total 7 energi pedang tajam menyerang Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia bisa melihat betapa luar biasanya gerakan ini. Itu tidak terlalu ceroboh. Segera, dengan sebuah pemikiran di benaknya, kekuatan suci meleduk, dan mata Xiao Nunu meleduk dengan cahaya keemasan yang terang. Pakaian suci abadi. Bang! Tanah tenggelam dalam bentuk payung, dan siklon emas menari-nari seperti sutra dan satin. Tanda di badan Xiao Nunu mengalir, dan sepasang sayap suci emas meleduk ke arah kedua sisi senjata perang yang luar biasa dan tak tertandingi. Armor itu dengan cepat terbentuk. Kemudian, sayap suci emas di belakang Xiao Nunu terlipat di depan dan berubah menjadi perisai suci emas. Satu demi satu, energi pedang yang menakutkan menyerang di depan Xiao Nunu, dari segala arah, segera menghancurkan pepohonan dan meratakan pegunungan. Keterampilan budidaya dan seni bela diri wanita muda itu melampaui Han Zushi sebelumnya. Di bawah pengaruh energi pedangnya, lapisan bumi retak. Namun meski begitu, pertahanan Xiao Nunu masih tidak bisa ditembus, dan gerakan pertahanan yang terdiri dari sayap suci emas tidak dapat menggoyahkannya. Namun, Xiao Nunu tidak sedang menghadapi musuh. Kamu keras kepala. Hanya karena kamu tidak minum anggur sebagai hukuman, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Di saat yang sama, pemuda di belakangnya mengayunkan pedang panjangnya keluar. Gelombang pedang tersapu, dan gelombang udara membubung ke langit. Pedang di tangan pemuda itu mengeluarkan suara mendengung yang keras. Auranya lebih kuat daripada wanita muda itu. Langkah ini akan membuatmu terlihat bagus. Bang! Pemuda itu menginjak tanah dengan ringan, dan bebatuan di bawah kakinya meleduk. Pedang Jue Jingtao. Dengan teriakan nyaring, pemuda itu mengayunkan pedang panjangnya. Dalam sekejap, ruang sepertinya telah berhenti, dan energi pedang melingkar sepanjang puluhan meter menebas ke arah Xiao Nunu. Wow! Sayap suci emas terbuka di belakang Xiao Nunu, dan dia berbalik menghadapi serangan pemuda itu. Kedua pedang itu berbenturan, dan energinya mengguncang pegunungan. Cahaya pedang badai muncul di antara keduanya. Xiao Nunu menjauh darinya, dan luka dangkal muncul di punggung tangannya yang memegang pedang. Meskipun kalian berdua kuat, mereka tidak seberapa. Mata pemuda itu menjadi gelap. Pada saat ini, sayap suci emas di belakang Xiao Nunu bergetar, dan dia melompat. Detik berikutnya, piringan rune yang tidak terduga tiba-tiba muncul di dunia. Angin dan awan di langit berubah warna. Piringan rune itu seperti roda cahaya yang cemerlang. Saat berputar, ia menggerakkan aliran udara di lembah. Aum! Raungan naga yang mengejutkan mengguncang ribuan mil gunung dan sungai. Aku melihat mata Xiao Nunu menatap tajam pada kekuatan naga itu, dan kemudian, siluet naga jahat yang besar muncul di langit di belakangnya. Pertanda mengerikan menyelimuti langit di atas lembah. Naga itu membuka mulutnya yang berdarah, dan cahaya rune yang indah mengalir dari badannya. Raja Naga Iblis Yuanbo. Xiao Nunu berteriak dengan suara yang dalam. Aum! Ruang itu bergetar hebat, dan gelombang energi hitam yang menakutkan dimuentehkan. Ekspresi kedua orang di bawah berubah. Hati-hati, dia sangat kuat. Pemuda itu memperingatkan. Wanita muda itu dengan cepat menjawab, gunakan kekuatan kedua pedang itu. Ya. Setelah mengatakan itu, mereka berdua melepaskan pedang di tangan mereka pada saat yang bersamaan formasi pedang muncul di bawah setiap badan. Satu pedang bergerak ke kiri, pedang lainnya bergerak ke kanan, dan kekuatan pedang keduanya direntangkan hingga ekstrim. Formasi pedang ganda, pedang ke atas. Kedua pria itu berkata serempak,
masing-masing menghunus pedang untuk menyerang, dan kedua pedang panjang itu menghadapi gelombang energi hitam pada saat yang bersamaan. Qiang, Sua. Kedua pedang panjang itu masing-masing meletus dengan energi pedang yang tak terbatas, dan bertabrakan dengan gelombang kejiut hitam secara langsung. Kekuatan besar ketiga pihak bertabrakan, meledupkan aliran udara yang mengejutkan. Gelombang pedang yang kacau menyerbu langit dan bumi. Kedua pedang itu hanya bertahan selama 3 detik sebelum gelombang Raja Iblis-Iblis Yuan berada di atas angin. Bang! Dengan kekuatan yang dahsyat, kedua pedang itu terbang menjauh dan kemudian menyerang. Jatuh. Pemuda itu terkejut, dan dia langsung berteriak, "Minggir!" Wanita muda itu melakukannya tanpa ragu-ragu. Hus! Hus! Kedua sosok itu menjauh satu sama lain, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Gelombang kejiut hitam menghantam tanah di antara keduanya dengan keras. Tiba-tiba, gunung-gunung riyuntuh dan tanah retak, dan akibatnya meluas seperti awan. Meskipun keduanya bereaksi cukup cepat, mereka masih terlukai oleh sisa kekuatan gelombang Raja Iblis-Iblis Yuan. Kekuatan gelombang Yuan Iblis berdampak pada mereka berdua, dan lengan kanan pemuda itu serta lengan kiri wanita muda itu langsung roboh dan berubah menjadi tuling putih. Ah! Wajah wanita itu menjadi pucat, dan dia menatap pemuda itu dengan ngeri. Su Chuan. Mendengar teriakan pihak lain, pemuda bernama Su Chuan itu merasakan jantungnya menegang, mengabaikan fakta itu. Dagieng dan darahnya juga hancur. Dengan lengan kanannya, pemuda itu segera melesat ke samping wanita itu. Ayo pergi. Keduanya jelas meremehkan kekuatan Xiao Nunu. Jika dia tidak pergi, dia mungkin akan dibunuh oleh Xiao Nunu. Pria muda itu membantu wanita itu stabil, dan keduanya segera berubah menjadi dua berkas cahaya dan melompat ke langit. Aduh! Aduh! Mereka berdua melarikan diri dengan tegas, bahkan tanpa ragu sedikitpun. Xiao Nunu segera terjatuh kembali ke tanah, tanpa niat mengejarnya. Kedua orang ini sama-sama berada di alam Grandmaster tingkat kelima. Kecepatan gerakan mereka tidak lambat. Tentu saja ada hal lain, yaitu Xiao Nunu sudah penasaran dengan identitas mereka. Sekte Piao Miao. Pemimpin Sekte Generasi Pertama. Pedang Pemakaman Langit. Mereka semua mengetahui hal-hal ini, dan pasti ada hubungan di antara mereka. Tidak perlu dipikirkan lagi, mereka akan datang lagi. Sepertinya tidak mudah bagi Sekte Piao Miao untuk mendapatkan pijakan di tanah suci gudang abadi. Gumam Xiao Nunu sambil melihat ke arah pedang pemakaman langit di tangannya. Bas! Pedang pemakaman langit mengerang, dan cahaya ungu yang tersisa di sana bergerak seperti riak. Kemudian, Xiao Nunu memegang pedangnya di belakangnya dan melihat ke samping di sudut jauh di dalam lembah. Siapa itu? Masih ada nafas di sana. Xiao Nunu sudah merasakannya saat mereka bertarung tadi. Melihat bahwa dia telah terlihat jelas, seorang sosok muda berusia awal 20-an keluar dari belakang bunker. Orang lain mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Adik laki-laki ini sangat galak. Bahkan, Yi Su Chuan dan Yuan Rou dikalahkan dengan kekuatan gabungan mereka. Pemuda itu tampan dan dia tersenyum lembut, "Jangan khawatir, mereka dan aku bukanlah sama." Sial, aku baru saja lewat. Yi Su Chuan, Yuan Rou. Mendengar kedua nama tersebut, Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, lalu bertanya, "Apakah kamu tahu latar belakang kedua orang ini?" Hah! Pria tampan itu terkejut, "Kamu tidak mengenal mereka." Keduanya mulai berkelahi. Xiao Nunu tidak menjawab. Pria tampan itu ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, "Kedua orang ini memiliki banyak latar belakang. Sejauh yang saya tahu, mereka berasal dari Rumah Pedang Shen Yao, dan memasuki Akademi Suci Abadi Fana 2 tahun lalu." Rumah Pedang Shen Yao. Mendengar 4 kata yang diucapkan oleh pihak lain, kilatan tak terlihat melintas jauh di mata Xiao Nunu. Pria tampan itu melanjutkan, "Status Rumah Pedang Shen Yao cukup tinggi di tanah suci Xianxiong. Menurutku jika kamu tidak memiliki dendam yang mendalam dengan kedua orang itu, tundukkan kepalamu dan lupakan saja. Jika kamu menyinggung perasaan mereka, aku takut dengan masa depan. Itu tidak mudah." Xiao Nunu mengabaikan pihak lain. Dia menjawab dengan tenang, "Terima kasih telah memberitahuku." Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu hendak pergi. Melihat pihak lain hendak pergi, pria tampan itu dengan cepat berkata, tunggu sebentar,
adik junior, jangan buru-buru pergi. Apakah ada yang salah? Pihak lain. Pria tampan itu mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, itu benar, aku ingin meminta bantuanmu, saudara junior. Bantuan apa? Bentuk tim untuk menangkap esensi besi giok ungu. Iron Essence. Xiao Nunu menghadapi, apa ini? Hah? Pria tampan itu tertegun. Kamu tidak tahu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Pihak lain menunjuk ke arah pedang pemakaman langit di belakang Xiao Nunu, bukankah tujuan kedatanganmu ke sini adalah untuk menemukan esensi besi giok ungu? Mata Xiao Nunu sedikit menyipit saat dia mengambil pedang pemakaman langit di depannya. Maksudmu, energi psikis ungu pada pedang? Kamu benar-benar tidak tahu. Pria tampan itu menggaruk kepalanya. Apakah kamu seorang pemula? Tapi jangan bilang, pihak lain benar-benar menebaknya dengan benar. Pria tampan itu kemudian menjelaskan, biarkan aku memberitahumu ini. Esensi besi giok ungu adalah salah satu bahan terbaik untuk menempa dan meningkatkan senjata kekaisaran. Energi spiritual yang diserap pada pedangmu adalah aura besi ungu. Itu bukan esensi besi giok ungu, karena hanya sejumlah besar energi spiritual besi ungu yang dapat terakumulasi, dan kemudian setelah ratusan atau ribuan tahun pengendapan dan peleburan, itu dapat menjadi sepotiong esensi besi. Bahan untuk menempa dan meningkatkan kekaisaran senjata. Mendengar kata-kata ini, hati Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Apa itu senjata kekaisaran? Xiao Nunu mengetahui semuanya dengan sangat baik. Bahkan seluruh sekte Piao Miao tidak memiliki senjata kekaisaran. Sejauh yang diketahui Xiao Nunu, senjata kekaisaran hanya pernah terdengar tetapi tidak pernah terlihat. Dan, esensi besi giok ungu, yang disebutkan oleh pihak lain sebenarnya adalah harta karun. Pria tampan itu melanjutkan, roh besi giok ungu sangat langka, dan kami menemukan keberadaannya secara tidak sengaja. Namun, tambang tempat roh besi giok ungu dihasilkan dijaga oleh binatang buas berlapis emas yang kuat, jadi saya ingin mencari seseorang untuk membantu. Setelah jeda, pria tampan itu melanjutkan, tapi jangan khawatir, setelah masalah ini selesai, roh besi giok ungu pasti akan mendapat bagianmu. Dihadapkan dengan roh surgawi dan harta duniawi yang begitu besar, Xiao Nunu tentu saja tidak memilikinya. Meskipun tujuan datang ke sini adalah untuk menemukan reputasi sekte pedang Disa, Xiao Nunu tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Tidak apa-apa untuk pergi dan melihat-lihat. Xiao Nunu hampir tidak ragu-ragu. Hei, sudah beres. Pria tampan itu menyeringai, lalu membawa Xiao Nunu menuju ke dalam lembah. Ngomong-ngomong, saudara junior ini, namaku Yang Ming, siapa namamu? Oke, kakak muda Xiao Nunu, ini pasti pertama kalinya kamu datang ke alam rahasia Taiksu ini, kan? Saya sudah ke sini beberapa kali. Jika Anda tidak mengerti apapun, Anda bisa bertanya kepada saya. Yang Ming ini adalah orang yang dikenalnya. Dia tidak menunjukkan banyak kewaspadaan terhadap Xiao Nunu. Xiao Nunu mengikuti pihak lain ke dalam dan bertanya, mengapa monster di sini mengandung aura besi ungu? Yang Ming menjawab, kondisi geografis tidak hanya memberikan monster, tetapi juga tanaman dan sungai. Energi spiritual besi ungu. Kapan monster mati, tanaman layu, dan sungai mengering, sejumlah besar energi spiritual besi ungu berkumpul, dan esensi besi giok ungu, yang sangat berharga diperoleh. Itu dia. Xiao Nunu mengangguk diam-diam. Itu memang bahan untuk menempa senjata kekaisaran. Hanya dengan mendengarkan penjelasan sederhana pihak lain, Anda dapat merasakan bahwa sangat sulit untuk menghasilkan sepotiong esensi besi giok ungu. Pedang pemakaman langit hanya menyerap sebagian energi spiritual besi ungu untuk meningkatkan kekuatan tepinya. Jika berhasil menggabungkan sepotiong esensi besi giok ungu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Xiao Nunu kemudian bertanya, apakah Anda punya teman lain? Yang Ming mengangguk, ya, saya punya 3 teman, Anda akan segera bertemu mereka. Di bawah kepemimpinan Yang Ming, Xiao Nunu sampai ke bagian terdalam lembah. Di kejauhan terdapat pegunungan yang dikelilingi puncak-puncak yang tumpang tindih. Rasanya seperti memasuki labirin yang sangat besar. Di tempat yang tinggi, 3 sosok berdiri di bawah pohon pinus besar. Yang Ming sudah kembali. Siapa orang di sebelahnya? Aku tidak kenal kamu. Mereka bertiga segera berjalan. Di sini, izinkan saya memperkenalkan, ini Xiao Nunu, penolong yang saya temukan.
Yang Ming memimpin dalam memperkenalkan Xiao Nunu. Kemudian dia menoleh ke Xiao Nunu dan berkata, "Adik laki-laki Xiao Nunu, ini adalah 3 temanku yang lain, yaitu Tong Yan, Lu Yunyang, Su Yinger." Di antara 3 teman Yang Ming, Tong Yan dan Lu Yunyang mereka adalah laki-laki, dan hanya Su Yinger yang perempuan. Namun, bukan hanya tidak ada tanda-tanda kegembiraan di wajah mereka bertiga, mereka sebenarnya juga sedikit tidak senang. Tidak sulit untuk melihat bahwa mereka bertiga tidak menyambut Xiao Nunu. "Yang Ming, apa yang kamu lakukan?" Su Yinger adalah orang pertama yang berbicara. "Kami memintamu mencari seseorang untuk membantu, jadi kamu baru saja menemukan seseorang. Apakah kamu kenal dia?" "Bah Tiuk, Bah Tiuk." Yang Ming pura-pura bah tiuk dan memberi isyarat kepada mereka bertiga untuk tidak bersikap tidak sopan. Segera, Yang Ming tersenyum canggung pada Xiao Nunu dan berkata, "Saudara muda Xiao Nunu, mohon tunggu sebentar, saya akan berkomunikasi dulu." Setelah itu, Yang Ming segera menarik mereka bertiga kembali ke bawah pohon pinus besar. Yang Ming berkata, "Bisakah kalian bertiga merendahkan suaramu? Ini membuatku sangat malu." Su Yinger mensibir, "Apakah kamu membuat kami malu? Jika aku tahu kamu sangat tidak bisa diandalkan, aku seharusnya tidak membiarkanmu. Kamu bola-balik, membuang banyak waktu." Yang Ming terdiam. "Bisakah Anda membiarkan saya menyelesaikannya?" Su Yinger berhenti mengeluh. Yang Ming berkata, "Kekuatan saudara muda Xiao Nunu luar biasa. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia mengalahkan Yi Sichuan dan Yuan Rou dengan 1 lawan 2. Oh." Begitu kata-kata ini keluar, jejak keterkejutan muncul di mata ketiga orang itu. "Apakah kamu yakin?" Su Yinger bertanya. "Tentu saja aku yakin," jawab Yang Ming. Mereka bertiga sedikit terdiam. Mereka semua mengenal Yi Sichuan dan Yuan Rou. Kedua orang ini berasal dari rumah pedang Shen Yao, dan cukup kuat. Di antara mahasiswa tingkat Kaiyang, Yi Sichuan dan Yuan Rou termasuk yang terbaik. Di antara ketiganya, hanya Tong Yan yang bisa menyentuh Yi Sichuan dan Yuan Rou. Tapi jika 1 lawan 2, Tong Yan mungkin tidak akan menang. Tapi kamu tidak bisa menemukan seseorang untuk datang begitu saja, kan? Su Yinger menunjukkan alasan lain, roh besi giok ungu, masalahnya sangat penting, dan orang ini tidak dikenal, jadi kedua belah pihak tidak bisa mendapatkan kepercayaan. Tak satu pun dari mereka yang geblek. Saat membentuk tim untuk memenangkan harta karun, kata kepercayaan pasti berada di urutan teratas daftar. Xiao Nunu adalah orang asing, bagaimana mereka bisa mencapai kerja sama? Yang Ming menjawab, "Saya sudah mempertimbangkan ini." "Lalu mengapa Anda masih mencarinya?" Lu Yunyang bertanya. "Karena kita sedang terburu-buru." "Apa maksudmu?" "Memang benar kita berempat telah menemukan esensi besi giok ungu sekarang, tapi sebentar lagi, mungkin ada lebih dari sekedar 4 dari kita. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar kemungkinan kita. Semakin banyak orang datang ke sini, ketika saatnya tiba, akan ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging, dan kita bahkan tidak dapat minum seteguk pun." Sup. Begitu Yang Ming mengatakan ini, Su Yinger dan Lu Yunyang terdiam lagi. Memang ini adalah masalah terbesar. Xiao Nunu bisa datang ke sini, Yi Sichuan, Yuan Rou juga bisa datang ke sini. Lalu semua orang bisa datang ke sini. Pada saat Yang Ming menemukan orang yang tepat untuk datang, Ziyu Tiejing akan menjadi orang pertama yang sampai di sana. Sekarang, belum ada yang mengetahui bahwa harta karun tersebut tersembunyi di sini, jadi harus diambil secepatnya. "Kakak senior Tong Yan, bagaimana menurutmu?" Lu Yunyang bertanya pada Tong Yan. Su Yinger dan Yang Ming juga saling memandang. Di antara keempatnya, Tong Yan adalah pemimpin yang layak. Dia ragu-ragu sejenak, dan sepasang mata harimau bersinar dengan keagungan. "Lakukan saja apa yang dikatakan Yang Ming." Setelah beberapa saat, Yang Ming kembali ke Xiao Nunu bersama Tong Yan, Lu Yunyang, dan Su Yinger. "Adik laki-laki Xiao Nunu, aku minta maaf tadi. Aku tidak berkomunikasi dengan mereka sebelumnya." "Tidak apa-apa," Yang Ming berkata sambil tersenyum. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, "Tidak masalah." Sejujurnya, Xiao Nunu bisa memahami suasana hati mereka bertiga. Lagi pula, ini pertama kalinya kamu bertemu orang asing, jadi siapapun akan waspada. Yang Ming berkata, "Seperti yang kami katakan sebelumnya,
jika kami berhasil mendapatkan esensi besi giok ungu, Anda akan mendapat bagian dari kredit tersebut. Adapun cara mendistribusikannya, kami akan menunggu sampai kami mendapatkannya. Tapi jangan khawatir, aku, Yang Ming, sama baiknya dengan makhluk abadi. Jelas bagi semua orang bahwa pengadilan suci akan memperlakukanmu dengan buruk. Xiao Nunu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Su Yinger berkata, "Oke, berhenti bicara omong kosong dan cepatlah ke Gua Abadi Ungu. Jika terlambat, kamu mungkin tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang. Oke, pergi." Gua Abadi Ungu adalah tempat berbahaya di alam rahasia Taiksu. Ada banyak monster ganias dan berbahaya yang tinggal di dalamnya. Selama perjalanan, Yang Ming juga sempat memperkenalkan situasi di Gua Abadi Ungu kepada Xiao Nunu. Yang paling kuat di dalamnya adalah binatang berlapis emas, yang disebutkan Yang Ming sebelumnya. Binatang emas adalah eksistensi tingkat tinggi di antara binatang suci. Kekuatan tempur monster emas berada di sekitar level ke-6 dari level master, dan ada monster kuat lainnya, jadi faktor bahaya keseluruhan dari Gua Abadi Ungu masih relatif tinggi. Kecuali Xiao Nunu, Tong Yan adalah yang terkuat di antara tim beranggotakan 4 orang. Dia telah mencapai puncak alam Grandmaster tingkat kelima. Dari segi kekuatan tempur pribadi saja, kekuatan Tong Yan mungkin lebih baik daripada Yi Sichuan atau Yuan Rou. Lu Yunyang, Yang Ming, dan Su Yinger semuanya baru saja tiba di alam Grandmaster tingkat kelima. Tidak akan ada banyak perbedaan dalam kekuatan tempur ketiganya. Kelima orang itu terus menyeberangi tebing dan sungai di lembah. Setelah beberapa saat, mereka tiba di Gua Abadi Ungu. Lingkungan di sini sangat istimewa, seperti corong besar yang terbalik. Di Gua Abadi Ungu ini banyak terdapat bebatuan aneh dan sungai bawah tanah yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Di sekitar Gua Abadi Ungu, terdapat gua dengan ukuran berbeda. Beberapa gua berada di dinding batu yang tinggi, dan beberapa tersembunyi di balik sungai bawah tanah. Itu adalah gua tempat binatang berlapis emas itu berada. Gua terbesar dan berkata, mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, monster itu mendekat. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah. Begitu dia selesai berbicara, sepasang mata merah tiba-tiba menyala di dalam Gua Abadi Ungu. Aum, Jie. Segera setelah itu, nafas dingin keluar satu demi satu, dan kemudian binatang-binatang itu keluar dari kandang dan bergegas keluar satu demi satu. Ini dia. Detik berikutnya, monster Ganias dan Ganias melancarkan serangan sengit. Monster-monster ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, namun masing-masing memancarkan agresi yang luar biasa. Blokir mereka. Perintah Tong Yan. Dimengerti. Lu Yunyang mengeluarkan pedang besar, dan pedang itu keluar secepat angin kencang. Tebasan badai. Dengan satu serangan, pusaran angin seperti naga liar yang mengoyak bumi, dan beberapa monster-monster dicekik hingga berkeping-keping di tempat. Lao Lu. Luar biasa. Yang Ming memuji, dan dia segera bergegas keluar. Yang Ming menggunakan senjata tersembunyi, pisau terbang. Pisau terbang itu panjangnya sekitar 20 cm dan dibuat dengan indah. Yang Ming melemparkan 3 pisau terbang sambil bergerak. Hus, hus, hus. Ketiga pisau terbang itu meleduk dengan kecepatan yang mencengangkan dan menembus kepala ketiga monster itu satu demi satu. Aum. Kemudian, monster gelap melompat ke arah Yang Ming. Yang Ming menghindar dan terbang ke langit. Sebelum monster itu bisa berbalik dan terus menyerang, jimat seukuran telapak tangan tiba-tiba terbang dan menempel di badannya monster itu. Segera, mantranya bersinar terang dan menghasilkan fluktuasi kekuatan yang menghancurkan. Setelah ledukan yang keras, gelombang api dilepaskan, dan monster gelap itu langsung hancur berkeping-keping oleh jimat yang diledukkan. Hei, terima kasih, Nona Su, kata Yang Ming sambil tersenyum. Su Yinger memandangnya dengan dingin, jangan terlalu main-main, binatang berlapis emas itu akan segera keluar, jangan menangis. Seperti yang dikatakan Su Yinger, telapak tangannya saling berhadapan, dan lingkaran sihir kecil terbentuk dilepaskan dari telapak tangannya, dan badannya di luar, 8 jimat muncul. Setiap jimat berukuran sebesar telapak tangan orang dewasa, dan ditutupi dengan rune yang indah. Segel Su Yinger berubah, dan 8 mantra terbang ke arah yang berbeda. Hus hus.
Mantra itu jatuh pada binatang itu, dan kemudian kekuatan sihirnya diaktifkan, meledukkan sifat mematikan yang mengerikan. Mantra yang terus-menerus menghasilkan kekuatan penghancur, dan lebih dari selusin monster-monster terkoyak di tempat, berubah menjadi kabut darah yang kacau. Saat Xiao Nunu menghadapi musuh, dia juga secara kasar mengamati metode beberapa orang. Lu Yunyang pandai dalam ilmu pedang dan memiliki konstitusi dan garis keturunan yang dikaitkan dengan angin. Senjata tersembunyi yang digunakan oleh Yang Ming. Dan Su Yinger jelas seorang penyihir, dan dia menggunakan mantra sebagai alat serangan. Di antara keempatnya, Tong Yan adalah yang terkuat, tinggi dan kekar, dan senjatanya adalah perisai ganda. Perisai ganda itu seperti pelindung lengan satu sisi di tangan. Kedua perisai itu berbentuk bulat dan sangat tebal pada pandangan pertama. Minumlah. Tong Yan terlihat sangat kuat. Dia terbang, mengangkat perisai berat di lengan kanannya, dan memukul kepala monster beruang raksasa dengan keras. Kemudian, dua monster-monster bergegas menuju Tong Yan, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan mendorong perisainya keluar dengan keras. Bang! Bang! Kedua monster itu menghantam perisai dan terlempar ke arah yang berlawanan. Pertarungan kacau terjadi di antara mereka berempat, dan Xiao Nunu tidak berhenti. Dia memanggil pedang pemakaman langit dan berkeliaran di antara binatang buas. Di bawah bilah pedang, darah binatang beterbangan, dan monster-monster itu jatuh satu demi satu di belakang Xiao Tidak. Semua monster ini memiliki aura besi ungu di badannya. Setelah dibunuh, seberkas cahaya ungu akan muncul dari badan monster tersebut. Aura besi ungu ini diserap oleh senjata beberapa orang satu demi satu. Saat pertarungan antara kerumunan dan monster-monster menjadi semakin intens, tiba-tiba, ups! Bola cahaya keemasan gelap tiba-tiba terbang keluar dari dalam gua. Adik Su, berhati-hatilah. Seru Lu Yunyang. Target dari bola cahaya ini adalah Su Yinger. Yang terakhir menerima pengingat dan segera mengucapkan mantra pertahanan. Perisai lembut tirai air. Su Yinger berteriak pelan, dan mantra biru yang tergantung di depannya tiba-tiba melepaskan sejumlah besar energi atribut air. Hancur. Segera, gelombang air biru mengelilingi badan Su Yinger, melindunginya di dalamnya pada suhu 360 derajat. Bola cahaya keemasan gelap menghujani di depan Su Yinger. Tiba-tiba, cahaya keemasan meleduk, dan gelombang air menghilang. Wajah Su Yinger menjadi sedikit pucat, dan ada bekas darah di sudutnya dari mulutnya, dan dia terbang kembali. Adik Su, Yang Ming juga mengerutkan kening. Su Yinger jatuh ke tanah dalam keadaan sedikit malu. Dia berkata dengan suara yang dalam, itu adalah binatang emas. Xiao Nunu juga melihat ke gua tempat aliran udara melonjak. Tanah berguncang, cahaya keemasan bersinar, dan di dalam gua, seekor binatang suci emas yang mendominasi keluar. Aum! Badan bagian atas dari binatang berlapis emas ini menyerupai rusa raksasa, tetapi di mulutnya, ada taring tajam yang terlihat. Di kepalanya, selain sepasang tanduk mirip ranting, juga terdapat tanduk yang runcing. Badan bagian bawah binatang emas itu lebih mirip dengan harimau dan macan tutul. Keempat cakarnya sangat kuat dan tajam seperti duri, dan ia menunggangi awan ungu yang penuh keberuntungan. Tekanan. Tekanan kuat dari binatang suci. Cahaya ungu yang ganias muncul dari pupil binatang emas itu. Ia melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Bersambung.